teman-teman, di bab 6 kali ini kita akan membahas tentang Linux installation. Nah, di Linux installation ini terdapat materi yaitu download install VirtualBox, lalu install Debian, dan install Ubuntu. Nah, untuk download install VirtualBox-nya, kalian bisa lihat di video sebelumnya atau di video bab 1. Lalu kita lanjut ke install Debian. Nah, Debian Server itu salah satu OS Linux dan tampilannya itu mirip seperti yang Ubuntu. Nah, di sini kalian mendownload dulu OS Debian-nya. Kalian bisa mendownloadnya itu lewat aplikasi pencarian. Kalau saya menggunakannya yaitu Google Chrome. Nah, di sini kalian ketik download Debian Server, lalu kalian pilih yang ini. Lalu kalian pilih yang DVD atau USB. Lalu kalian pilih yang AMD64. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu kalian klik yang ini. Berhubung saya sudah mendownloadnya, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Untuk membuatnya, kita pilih new, lalu kita kasih nama Debian Server. Lalu tipenya itu Linux, versinya itu Debian 64 bit. Lalu kita next. Lalu ininya kalian sesuaikan. Kalau saya segini saja. Lalu kita next. Lalu kalian pilih create a virtual hard disk now. Lalu kalian create. Lalu kita next. Lalu kita di sini pilih yang ini. Lalu kita next. Lalu create. Nah, lalu kita ke setting. Lalu kita ke storage. Lalu kita di sini pilih yang empty. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita pilih yang choose create virtual ini. Nah, di sini kita pilih yang ini. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita klik OK. Sini kita pilih yang graphical install karena untuk instalasinya itu lebih mudah tampilannya. Kalau yang install saja itu hanya akan menampilkan CLI. Lalu kita pilih yang graphical install. Nah, lalu untuk language-nya itu saya pilih yang Indonesia. Untuk lokasi saya pilih yang Indonesia. Lalu untuk keyboardnya itu saya pilih yang Inggris Amerika. Lalu untuk nama hostnya saya ganti menjadi kita lanjut. Lalu untuk nama domainnya itu kita lanjut. Nah, untuk sandi rootnya itu saya menggunakan 12345. Lalu yang bawahnya juga sama. Lalu kita lanjut. Nama lengkapnya saya isi. Lalu lanjut. Nah, di sini saya tidak akan nanti. Lalu lanjut. Nah, ini tuh kata sandi untuk kita masuk ke dalam servernya. Saya juga isi sama seperti kata sandi rootnya, yaitu 12345. Dan di bawahnya juga sama. Lalu kita lanjut. Nah, untuk ini saya pilih yang WIP. Lalu lanjut. Untuk partisi hard disk-nya itu saya pilih yang gunakan seluruh hard disk. Lalu lanjut. Lalu lanjut lagi.
Lalu untuk ini saya pilih yang semua berkas di satu partisi. Lalu lanjut. Lalu untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, saya pilih yang ya. Lalu pilih media instalasi tambahan, ini saya pilih yang tidak saja. Lalu kita lanjut. Lalu ini gunakan suatu jaringan cermin, itu saya pilih yang tidak. Lalu kita lanjut. Lalu yang berpartisipasi dalam survei penggunaan paket email, ini saya pilih yang tidak. Lalu kita lanjut. Nah, di sini saya hanya memilih yang Debian Desktop Environment sama perkakas sistem standar. Nah, untuk yang ini kita klik saja ininya. Nah, sudah. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini merupakan tampilan awal. Karena tadi kan kita memilih yang desktop environment, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita langsung saja login. Lalu kita masukkan ke selanjutnya. Nah, di sini ada pemberitahuan. Lalu kita untuk bahasanya kita pilih lanjutkan saja. Untuk ini kita pilih yang list AS. Lalu kita lanjutkan. Lalu untuk privasinya ini lanjutkan lagi. Untuk sambungan ke akun itu kita latih saja. Nah, di sini sudah selesai ya. Lalu kita langsung mulai memakai Debian. Jadi tampilannya itu seperti di laptop kita. Jadi ini ibaratkan itu ini desktop kita. Lalu untuk selanjutnya kita ke install Ubuntu. Nah, untuk install Ubuntu kita mendownload dulu isunya. Kalian bisa cari di Google pencarian. Saya mencarinya di Google Chrome. Nah, di sini kalian cari Ubuntu release. Yang ini lalu kita klik. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu yang terbaru, yaitu Ubuntu 24. Lalu kita klik. Nah, karena kita ingin menginstal yang server, kita pilih yang server install image. Kalian bisa klik yang ini, yang biru-biru ini. Belum saya sudah mendownloadnya, saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu langsung saja kita klik new. Lalu kita kasih nama Ubuntu server. Untuk tipenya itu yang Linux. Lalu untuk versinya itu yang Ubuntu server 64 bit. Lalu next. Lalu ininya kita segini. Lalu next. Lalu kita pilih yang create dual hard disk now. Lalu create. Lalu kita next. Lalu next lagi. Lalu create. Nah, di install Ubuntu ini kita itu tidak bisa menggunakan mouse ya. Kita itu bisanya menggunakan keyboard di atas bawah kanan kiri. Nah, untuk bahasanya kita pilih yang English saja. Lalu kita enter. Nah, untuk installer update available-nya kita itu kalau pilih yang update itu pasti akan lama, jadi kita pilih yang continuous without updating. Untuk keyboardnya kita pilih yang down saja. Untuk choose type of install itu kita pilih yang Ubuntu server. Nah, untuk network connection itu kita menggunakan NTOS 3. Lalu kita down. Nah, untuk proxy addressnya itu kita lewati dulu ya. Lalu kita down. Untuk ini kita down. Lalu untuk ini kita klik ke bawah. Lalu enter. Nah, di sini untuk hard disknya itu ini kita sudah benar. Di sini kita pilih yang use on anti disk. Lalu kita ke bawah.
Lalu kita down lagi. Di sini kita klik yang continue. Nah, untuk your name-nya itu optional ya. Sini saya kasih nama Satria Laura. Lalu kita enter. Lalu untuk server name-nya itu saya kasih nama Setia Server. Lalu kita enter. Lalu untuk username-nya itu saya kasih nama Setia. Lalu kita enter. Nah, untuk passwordnya itu biar gampang itu saya kasih password 12345. Lalu untuk confirm passwordnya juga saya kasih yang sama, yaitu 12345. Lalu kita down. Nah, untuk install OpenSSH ini kita enter. Lalu kita klik ke bawah. Lalu kita down. Nah, untuk ini kita skip saja, lalu kita langsung ke down. Nah, untuk ini kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Kita pilih yang reboot dulu. Kita coba login. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya. Nah, jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau suaranya tidak jelas. Sekian.